Beyond Time, bab 845-846. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking belum begitu memahami betapa lezatnya binatang buas di wilayah pegunungan dan lautan. Namun, saat ia dan Kapten pergi dan tiba di tempat tinggal gua gratis, Suking dapat dengan jelas merasakan status tinggi dan perkasa dari ras langit mistik bulan api. Selama perburuan agung, ketiga kota suci dibuka untuk umum. Namun, harganya terlalu tinggi. Bagaimanapun, tempat ini adalah inti dari seluruh ras surga mistik bulan api. Harga seperti itu bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh petani biasa. Oleh karena itu, kota suci tersebut menyediakan tempat bagi para petani dari berbagai suku yang ikut serta dalam perburuan untuk tinggal dan beristirahat. Namun, daerah tersebut sangat memperhatikan identitas penduduknya. Daerah itu terbagi menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Hanya para kultivator dari surga mistik bulan api dan beberapa ras super tinggi yang memenuhi syarat untuk tinggal di tempat tinggal gua tingkat tinggi. Di sana, energi spiritual tidak hanya dibagi secara terpisah, tetapi juga ditingkatkan oleh gunung ilahi dan dibagi menjadi beberapa halaman. Baik dari segi lingkungan yang indah maupun kesesuaiannya untuk budidaya, semuanya berkualitas tinggi. Adapun tempat tinggal gua tingkat menengah, itu adalah kediaman ras-ras yang berafiliasi dengan surga mistik bulan api, dan jauh lebih sederhana. Tempat tinggal gua kelas rendah adalah yang paling sederhana dan secara khusus dibuka untuk peserta dari ras yang lebih rendah selain ras bulan api. Meskipun Suking telah menancapkan bendera gunung dan sungai di Gunung Suci dan menjadi yang pertama, dia tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di gua tingkat tinggi atau menengah. Dia hanya bisa memilih gua tingkat rendah. Di mata ras langit mistik bulan api, mereka yang lebih rendah dari mereka dan tidak memilih untuk tunduk semuanya berasal dari ras yang lebih rendah. Dalam hal ini, bahkan Kyukezi pun tak berdaya. Namun, ia tetap ingin menggunakan kuotanya untuk membantu Suking menukarkan gua tempat tinggalnya dengan tempat tinggal kelas tinggi. Karena itu, ia mencoba berkomunikasi dengan kultivator yang bertanggung jawab atas gua-gua tempat tinggal tersebut. Kekuatan dan kelemahan suatu ras seringkali tercermin pada individu-individu yang cukup jelas terlihat. Kecuali seseorang memiliki kekuatan pribadi untuk menembus segalanya, barulah identitas mereka dapat melampaui rasnya. Namun, Suking jelas belum mencapainya. Kultivator dari surga mistik bulan api, yang bertugas mengatur tempat tinggal gua, tentu saja tidak memiliki kesan yang baik terhadap Suking dan sang kapten. Mengenai permintaan Kyukezi, dia mengerutkan kening dan berbicara dengan tenang. Mustahil. Jika kau bersedia tinggal, maka tinggallah. Jika tidak, maka pergilah. Ini adalah aturan di seluruh kota suci. Saat dia berbicara, kultivator dari surga mistik bulan api melemparkan token tempat tinggal gua. Setelah itu, dia menutup matanya dan mengabaikan Suking dan yang lainnya. Kyukezi menghela napas dalam hati. Kemudian dia menatap Suking dan berbicara dengan suara rendah. Saudara Taoisu, sudah larut malam dan kota suci akan memberlakukan jam malam setelah matahari terbenam, sudah hampir waktunya. Suking tidak peduli dengan status tempat tinggalnya. Namun, ketika dia mendengar kata jam malam, indera ilahinya menyapu dunia luar. Matahari sudah terbenam tetapi masih ada arus pejalan kaki yang tak berujung di segala arah. Sepertinya tidak akan ada jam malam. Jam malam itu hanya berlaku untuk ras asing. Sang kapten mengangkat alisnya dan mengambil token tempat tinggal di gua itu. Karena gratis, tentu saja kita harus menggunakannya. Akan sia-sia jika kita meninggalkannya. Suking tidak mengatakan apapun. Dia menarik kembali indera ilahinya dan mengangguk pada Kyukezi sebelum pergi bersama kapten sesuai dengan petunjuk dari token tersebut. Kyukezi menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia menghela napas penuh emosi. Dia telah mengikuti Suking sepanjang jalan dan sangat jelas bahwa kekuatan tempur pihak lawan sangat mencengangkan. Dia baru saja mencapai tahap penyerapan roh yang sempurna, tetapi sudah memiliki kekuatan tempur untuk melawan nihilitas tahap keempat. Jika seorang pilihan surga seperti itu lahir di ras surga mistik bulan api, dia pasti akan menjadi pilihan surga ras kita. Sayang sekali,
Sayang sekali. Kyukezi menghela napas dan memperhatikan Suking dan sang kapten menghilang sebelum pergi. Waktu berlalu perlahan dan matahari benar-benar terbenam. Saat bulan purnama yang terang terbit, Suking dan sang kapten telah menemukan gua tempat tinggal mereka. Tepatnya, itu tidak bisa dianggap sebagai tempat tinggal gua, itu hanyalah sebuah tempat tinggal sederhana, baik di dalam maupun di luar, sangat sederhana, dan berada di lokasi terpencil. Namun, Suking tidak pernah terlalu peduli dengan tempat tinggalnya. Sekasar apapun tempat tinggal ini, tetap jauh lebih baik daripada tempat tinggalnya saat masih muda. Oleh karena itu, Suking dengan tenang duduk bersila dan menutup matanya untuk bermeditasi. Sang kapten juga memasang ekspresi acuh tak acuh. Di sampingnya, ia memegang selembar kertas giok dan terus mengirimkan suaranya. Tidak diketahui dengan siapa ia berkomunikasi. Begitu saja, malam berlalu. Keesokan paginya, sang kapten menyapa Suking dan mengedipkan mata padanya. "King kecil, ibu sudah menanyakannya. Masih ada 1 bulan sebelum segmen kedua dimulai. Kita punya banyak waktu. Kamu harus istirahat dengan baik. Ibu berencana mengumpulkan beberapa informasi selama periode ini. Selain itu, saya ada beberapa urusan pribadi yang harus saya urus." Sang kapten menjilat bibirnya dan matanya dipenuhi antisipasi dan kegembiraan. Dia tampak sangat mirip dengan orang-orang yang pernah dilihat Suking menuju tenda bulu di perkemahan pemulung ketika dia masih muda. "Hati-hati," Suking mengingatkan. Jangan khawatir. Dengan adanya kitab batu tanpa kata di sekitar, auraku tidak akan terdeteksi." Kapten itu biasanya menepuk dadanya dan menggosok tangannya sebelum pergi. Suking menggelengkan kepalanya dan melanjutkan meditasinya dengan mata tertutup. Beberapa hari berlalu. Selama beberapa hari itu, Suking tidak keluar rumah dan kapten pun tidak kembali. Kini, setelah beristirahat beberapa hari, kelelahan mental Suking akibat pembantaian itu telah pulih. "Aku harus pergi melihat-lihat dan memeriksa apakah aku bisa membeli beberapa informasi tentang wilayah pegunungan dan lautan." Suking membuka matanya dan berpikir sejenak sebelum berjalan keluar rumah. Selama beberapa hari ini, bendera-bendera muncul di Gunung Suci berkali-kali, tetapi tidak ada yang bisa melampaui ketinggian Suking. Pengibaran bendera Gunung Suci yang berulang-ulang juga membuat para kultivator surga mistik bulan api merasa semakin tidak nyaman. Perasaan melihat bendera pegunungan dan sungai berkibar tinggi dan perkasa ketika mereka mengangkat kepala membuat mereka merasa jijik terhadap Suking. Rasa jijik ini jelas terpancar dari para pejalan kaki saat sosok Suking muncul di kota. Suking tidak keberatan. Dia mengabaikan diskusi-diskusi yang bercampur dengan niat jahat. Segmen pertama sudah berakhir. Tanpa keuntungan apapun, Suking merasa tidak ada gunanya untuk bergerak. Terlebih lagi, ada begitu banyak rasa jijik yang menyelimuti udara. Bahkan jika dia mulai membunuh, dia tidak akan mampu membunuh mereka semua. Di perjalanan, beberapa penantang muncul, tetapi Suking merasa tak satu pun dari mereka sepadan dengan usahanya. Manusia Suking. Saat dia berjalan maju, selembar kertas giok melesat keluar dari kerumunan dan melayang di depan Suking. Mengikuti gulungan giok itu adalah seorang pemuda dari salah satu ras yang berafiliasi dengan bulan api, menatap dingin ke arah Suking. "Apakah kau berani meninggalkan kota suci dan bertarung sampai mati denganku?" Suking melirik ke arah pemuda itu. Setelah itu, dia mengabaikannya dan terus berjalan maju. Pihak lainnya juga tidak berharga. Jelas sekali bahwa pemuda itu sebenarnya tidak berniat menantang Suking, dia hanya memanfaatkan kesempatan. Jadi, saat Suking berjalan pergi, dia tertawa kecil beberapa kali, mengambil kesempatan untuk mendapatkan reputasi. Tantangan serupa muncul berturut-turut seiring Suking melangkah maju. Suking merasa sedikit kesal, terutama ketika dia melihat beberapa toko di kota suci terbagi dalam tingkatan yang berbeda, bahkan ada yang terang-terangan menolak melayaninya saat melihatnya. Ekspresi jijik, kebencian, dan provokasi itu membuat tatapan Suking menjadi dingin. Dia tahu bahwa selama dia mengeluarkan token rubah tanah liat itu, semuanya akan mudah diselesaikan. Dia bisa masuk ke toko manapun dan membeli apapun yang dia inginkan. Namun, dia mendongak ke arah Gunung Suci. Pada akhirnya, dia tidak mengeluarkan token rubah tanah liat itu. Sebaliknya, dia mengirimkan suaranya kepada Kyukezi. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke kediamannya. Setelah beristirahat sejenak di kediamannya,
Kyukezi membawa semua informasi yang dapat ia kumpulkan tentang wilayah pegunungan dan lautan dan menyerahkannya kepada Su King. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, ekspresi Kyukezi tampak sedikit rumit. Setelah menyampaikan informasi tersebut, ia membungkuk dan pergi. Su King mengamati. Dengan pengalamannya, jika ia menempatkan dirinya pada posisi Kyukezi, ia dapat memahami sumber kompleksitas pihak lain. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebagai anggota ras langit mistik bulan api, dia telah mengikuti dua manusia yang tidak disukai oleh rasnya. Bisa jadi, dia harus menanggung banyak ejekan dalam beberapa hari terakhir. Su King tetap diam dan mengingat kembali kejadian setelah tiba di kota suci. Rasa kesal muncul dalam dirinya. Setelah beberapa saat, ia mengambil gulungan giok yang dibawa oleh Kyukezi dan dengan saksama memeriksa informasi tentang bagian kedua perburuan tersebut. Segmen kedua akan diadakan di wilayah pegunungan dan laut. Wilayah ini cukup unik, di dalamnya tidak ada kelompok kultivator, melainkan sejumlah besar binatang mutan yang tak terhitung jumlahnya, sebagian hidup sendiri dan sebagian lagi berkelompok, yang pada akhirnya membentuk negeri para binatang buas. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, terlepas dari apakah itu binatang buas di wilayah ini atau binatang buas yang diperoleh ras langit mistik bulan api dari luar, di bawah akumulasi dan reproduksi, terdapat terlalu banyak mutasi yang tidak dapat dijelaskan dan munculnya berbagai makhluk aneh, serta binatang buas ganas yang tidak ditemukan di dunia luar. Sebagai contoh, kereta hantu yang dilihat Su King dan sang kapten adalah salah satunya. Adapun sejarah paling awal dari wilayah pegunungan dan lautan, gulungan giok yang dikirim oleh Kyukezi tidak memberikan rincian. Hanya ada satu kalimat singkat tentang hal itu. Hal itu terkait dengan legenda kuno tentang surga mistik bulan api. Tidak disebutkan secara spesifik apa yang dimaksud. Mengenai hal ini, Su King tidak terlalu penasaran. Yang menjadi fokusnya adalah binatang buas terkenal yang tercatat dalam gulungan giok dan wilayah kekuasaan mereka. Setelah pemeriksaan yang cermat, Su King akhirnya melihat binatang buas peringkat pertama. Namanya adalah 9 Li. Status makhluk ini dalam ras surga mistik bulan api sangat istimewa. Hal ini karena dalam sejarah ras bulan api, hanya ada satu kali Jiuli berhasil ditaklukkan. Itulah patriark pertama dari ras surga mistik bulan api pada masa itu. Dialah juga yang memimpin kebangkitan ras ini dan menyatukan para hakim agung. Tunggangannya adalah Jiuli. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang berhasil menaklukkannya. Karena alasan inilah Jiuli memegang posisi yang sangat tinggi di hati para kultivator surga mistik bulan api. Bahkan, Flame Moon mengatakan bahwa jika seseorang menaklukkan Jiuli, maka semua anggota ras Flame Moon harus memberi hormat dan membungkuk kepadanya. Terdapat pula banyak desas-desus tentang Jiuli, tetapi hanya sedikit deskripsi spesifik yang tersedia. Terlebih lagi, tidak disebutkan apakah makhluk itu hidup sendirian atau berkelompok. Selain itu, gulungan giok itu juga menyebutkan bahwa meskipun para ahli dari generasi tua ras bulan api seharusnya mampu menaklukkan Jiuli, para dewa bulan api telah membuat aturan ketat tentang wilayah pegunungan dan lautan. Tempat itu biasanya tidak buka dan dilarang keras untuk masuk. Hanya selama perburuan agung para dewa akan membukanya. Pada saat itulah para peserta juga bisa mendapatkan binatang mutan di dalamnya sebagai tunggangan. Pembatasan ini menyebabkan Jiuli tidak muncul lagi selama bertahun-tahun. Adapun tempat di mana Jiuli berada, tempat itu disebut Jiuli terlarang. Lempengan giok itu dengan jelas menunjukkan bahwa tempat itu sangat berbahaya. Siapapun yang masuk pasti akan mati. Jiuli. Su King terdiam. Dia tidak tahu apakah dia terlalu banyak berpikir, tetapi setelah membaca pengantar tentang Jiuli ini, dia merasa ada banyak kontradiksi dalam informasi tersebut. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi? Su King tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Binatang buas macam apakah Jiuli itu? Su King tergoda oleh Jiuli. Lagi pula, jika dia bisa menaklukkan binatang buas yang memiliki arti khusus dalam ras langit mistik bulan api dan mengubahnya menjadi tunggangan, dia pasti akan mampu meninggalkan semua orang dan menjadi yang pertama di segmen kedua. Target Su King bukanlah Jenderal Langit Mistik, melainkan Langit Mistik Agung. Jika dia ingin menjadi Grand Mystic Heaven, dia harus mendapatkan peringkat pertama di setiap segmen. Sayangnya, Jiuli bukanlah sesuatu yang bisa kutaklukkan. Su King merasa sedikit menyesal.
Meskipun terkadang ia bisa bertindak tegas dan bahkan gegabah, sebagian besar tindakannya didasarkan pada pertimbangan dan perbandingan yang cermat, yang sedikit berbeda dari sang kapten. Sederhananya, Su King masih memiliki akal sehatnya. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa karena tidak ada seorang pun yang berhasil menaklukkan binatang buas ini setelah bertahun-tahun, pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh orang luar. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya hal itu. Oleh karena itu, Su King menarik kembali indera ilahinya dari gulungan giok yang memuat informasi tentang Jiuli. Dia hendak memeriksa gulungan giok yang memuat informasi tentang binatang buas lainnya dan memilih targetnya. Pada saat itu, ekspresinya sedikit berubah saat dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar rumah. Saat itu, di luar sudah malam. Sudah waktunya jam malam. Malam itu seperti tinta, berubah menjadi gumpalan-gumpalan yang menyebar melalui celah di pintu rumah. Akhirnya, gumpalan-gumpalan itu berkumpul di depan Su King, membentuk sosok sang kapten. Cara kemunculannya ini agak istimewa. Bahkan, jika bukan karena kapten mengirimkan indera ilahinya saat mendekat, akan sangat sulit bagi Su King untuk merasakannya terlebih dahulu. Karena itu, dia melirik beberapa kali lagi. Beberapa pandangan sekilas itu membuat sang kapten merasa sepenuhnya puas. Bagaimana, King kecil? Bukankah penampilanku tadi tanpa suara? Su King mengangguk. Jadi, jangan khawatir. Pengaruh kata-kata dari kitab batu tanpa kata sangatlah mendalam. Bukan sia-sia aku tinggal di cabang Kaisar Bintang begitu lama. Meskipun Su King lah yang akhirnya mendapatkan kata-kata itu, jelas bahwa sang kapten sengaja mengabaikan masalah ini. Pada saat itu, ia mempertahankan kesombongannya dan duduk di depan Su King. Tatapannya tertuju pada gulungan giok itu. Setelah indera ilahinya menyapu dan memeriksa isinya, ia tersenyum palsu. Jiuli, ini adalah harta karun yang sesungguhnya, tetapi agak sulit bagimu untuk menaklukkannya. Ketika Su King mendengar ini, dia menatap kapten. Kakak tertua, apakah kau melihat Jiuli? Sang kapten mengangkat dagunya dan hendak mengatakan sesuatu ketika secara naluriah ia menoleh ke arah gunung suci dan terbatuk. Ada beberapa hal yang tidak bisa diucapkan di kota suci. Itu terlalu sensitif. Jika kau lahir beberapa tahun sebelumnya, kau mungkin punya kesempatan untuk menaklukkan Jiuli. Sekarang, jangan pernah memikirkannya. Mengenai informasi tentang Jiuli ini, kapten itu menyeringai, menggeledah tas penyimpanan, dan akhirnya mengeluarkan seekor udang. Dia membelahnya menjadi dua dan mengedipkan mata pada Su King. Su King tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan gulungan giok tentang Jiuli dan mengeluarkan gulungan bambu hitam dari tubuhnya, memancarkan aura kuno, seolah-olah telah ada sejak lama. King kecil, di segmen pertama, kakak sulung tidak banyak membantu, jadi aku pergi beberapa hari yang lalu untuk mengumpulkan informasi dan mencari beberapa jejak yang tertinggal sebelumnya. Panen melimpah. Sang kapten berseri-seri kegembiraan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Berdasarkan penyelidikan saya 100% yakin bahwa saya dapat membuat Anda menjadi yang pertama di segmen kedua. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan mengurusnya. Saat segmen kedua dimulai dalam sebulan, 11 harus melakukan sesuatu sendiri. Kamu bisa jalan-jalan saja di wilayah pegunungan dan laut. Jangan khawatirkan aku. Pada saat segmen kedua berakhir, aku jamin kamu akan mendapatkan anak Sanci. Itu adalah binatang buas ganas dari pegunungan dan lautan yang berada di peringkat 5 teratas. Bahkan lebih tinggi dari kereta hantu. Itu bisa dianggap sebagai binatang buas tingkat tertinggi yang dapat ditaklukkan di segmen ini. Kali ini, kakak tertua akan membantumu. Sang kapten tampak bangga. Su King tersenyum. Terlepas dari apakah yang dikatakan kakak sulung itu dapat dipercaya atau tidak, perasaan dilindungi ini sangat menghangatkan hati Su King. Terima kasih, kakak senior. Suasana hati sang kapten semakin membaik. Ia bersenandung dan mengeluarkan pisau ukir. Ia mulai mengukir di atas potongan bambu hitam, mengamati sambil bekerja. Terkadang, ia meniup serpihan kayu dengan napasnya, menunjukkan kehati-hatian seolah-olah sedang membuat artefak kuno. Adapun Su King, dia melirik tetapi tidak dapat memahami detailnya. Dia hanya melihat sesuatu yang tampak seperti bentuk bulan sabit dan banyak rune misterius yang terukir di atasnya. Apa ini? Sang kapten tersenyum misterius.
Ini adalah token pemanggilan binatang buas pegunungan dan lautan. Dulu, ketika hubungan saya dengan wanita tua itu, Moonflame, masih baik, sayalah yang membantu membuat banyak barang miliknya. Token ini bagus. Meskipun aku belum punya yang siap pakai sekarang, tidak apa-apa. Aku berencana membuat sekitar 100 buah. Mari kita lihat apakah aku bisa menjatuhkan Sanchi jika aku menggabungkannya. Saya jago membuat barang ini. Dulu, diam-diam saya menjual banyak, dan saya bahkan memberinya nama yang mengesankan. Pada saat itu, sang kapten terbatuk dan tidak berbicara lagi. Ia menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya. Melihat sang kapten bekerja keras mengukir, ekspresi Su King agak aneh. Tepat ketika dia hendak berbicara, slip giok transmisi suaranya bergetar. Su King mengeluarkannya dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Kapten itu juga mengangkat kepalanya dan melihat slip giok transmisi suara Su King. Ini pangeran tertua. Dia telah tiba di kota suci dan menanyakan lokasi kita. Dia ingin berkunjung. Su King menatap gulungan bambu di tangan kapten. Tidak apa-apa, dia mungkin tidak akan mengenalinya. Lagi pula, ini barang kuno. Selain itu, tidak apa-apa meskipun dia mengenalinya. Beri dia beberapa kesempatan nanti. Sang kapten tidak peduli dan terus mengukir. Su King memikirkannya sejenak dan mengirimkan lokasi kediamannya. Tidak lama kemudian, Pangeran Sulung muncul di luar kediaman dan membungkuk. Guyue Songhui meminta untuk bertemu Tuan Su. Sikap dan intonasinya menekankan etiket. Jika itu terjadi sebelum Su King membunuh Pangeran Mingnan, Pangeran Sulung tidak akan berperilaku seperti ini. Meskipun dia tidak disukai oleh Kaisar Manusia, bagaimanapun juga dia tetaplah Pangeran Sulung. Namun, pengalaman itu menyebabkan status Su King di hatinya menjadi sangat tinggi. Dia sungguh yakin, itulah sebabnya dia begitu hormat. Pintu rumah itu terbuka tanpa suara. Pangeran Sulung, yang berdiri di luar, menarik napas dalam-dalam dan merapikan pakaiannya sebelum masuk. Begitu melihat Su King, ia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Selamat, Tuan Su, atas perolehan juara pertama di segmen pertama perburuan besar. Su King menatap Pangeran Sulung. Dibandingkan saat mereka bertemu selama pertarungan dengan Pangeran Mingnan, luka-luka Pangeran Sulung tampaknya telah sembuh secara signifikan. Selain itu, ia tampak tumbuh lebih besar setelah kejadian itu. Selain itu, penampilannya paling mirip dengan Kaisar Manusia, sehingga terpancar aura keagungan yang samar-samar darinya. Su King mengangguk sedikit dan memberi isyarat kepada Pangeran Sulung untuk duduk. Pangeran Sulung duduk bersila dan mengeluarkan 3 lembar giok, lalu meletakkannya di depan Su King. Tuan Su, setelah kita berpisah hari itu, para kultivator di bawahku dan aku mengumpulkan banyak informasi tentang segmen kedua, serta para pilihan surga di antara para peserta perburuan agung surga mistik bulan api. Saya harap ini bisa sedikit membantu Tuan Su. Ada juga beberapa informasi tentang ras surga mistik bulan api. Pangeran Sulung berbicara dengan lembut. Slip giok pertama mencatat habitat sebagian besar binatang buas dan spesies yang terkait dengannya. Banyak di antaranya tidak dapat dibeli di luar negeri. Saya memperolehnya dari keluarga ibu saya. Slip giok kedua mencatat para pilihan surga dari berbagai ras-ras bulan api. Aku mendengar tentang pertempuran Lord Su dengan Tuo Shisan. Tuo Shisan adalah salah satu dari 5 orang pilihan surga untuk ras bulan api. Jika menghitung 4 orang pilihan surga lainnya dari ras utama dan orang-orang terkemuka dari ras tambahan, totalnya ada 17 orang. Dengan kekuatan tempur Lord Su, yang lain tidak akan menjadi masalah, tetapi Anda harus memberikan perhatian khusus pada beberapa orang pilihan surga dari ras bulan api karena identitas tidak lagi penting bagi mereka. Mereka adalah benih yang dimaksudkan untuk menekan semua arah di generasi ini. Bulan api, Tian Mozi berada di tahap ketiga ketiadaan, tetapi ia memiliki kekuatan tempur alam ketiadaan yang sempurna. Ia berada di peringkat keempat lebih besar dari di generasi ras bulan api saat ini, dan merupakan talenta terbaik di bawah yurisdiksi Dewa Api Bintang Tinggi. Ia pernah bertarung melawan Tuo Shisan dan mengalahkannya. Fan Sis Huang juga berada di tahap ketiga alam nihilitas, menempati peringkat ketiga. Dia juga memiliki kekuatan tempur alam nihilitas yang sempurna. Dia bahkan memiliki pengalaman bertarung hidup dan mati dengan seorang mahakuasa asing yang baru saja memasuki alam akumulasi jiwa dan berhasil lolos tanpa mati.
Dia adalah talenta terbaik di bawah yurisdiksi Dewa Api Bulan Tinggi. Ji Dongzi, pada tahap ketiga ketiadaan, berada di peringkat kedua. Dia termasuk dalam yurisdiksi Dewa Api Matahari tertinggi. Orang ini kejam dan pasti akan membunuh saat menyerang. Jumlah ras asing yang dibantainya melebihi puluhan, dan dia memiliki anak-anak darah murni untuk melayaninya. Dia memiliki banyak metode, termasuk rekor mengesankan dalam melawan tawanan pengumpul jiwa ras bulan api. Meskipun tawanan itu sudah berada di ujung batas kemampuannya, dia tetaplah seorang kultivator pengumpul jiwa. Adapun yang terakhir, namanya adalah Flame Mystic. Nama aslinya bukan ini. Dia mewarisi gelar Dao Flame Mystic dan merupakan pilihan surga nomor 1 dari ras surga Flame Moon Mystic. Dia bisa menaklukkan semua kultivator generasi yang sama dari ras tersebut. Tahap pertama ketiadaan, tetapi kekuatan tempurnya melampaui ranah ketiadaan. Dia memiliki kekuatan akumulasi jiwa dengan dunia yang besar. Pada saat itu, Pangeran Sulung menarik napas dalam-dalam. Su Qing juga terharu. Meskipun dia belum benar-benar bertarung dengan Tuo Shisan, tekanan yang diberikan pihak lain kepadanya sangat kuat. Su Qing mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya yakin bisa menekan Tuo Shisan. Tentu saja, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, dia yakin bisa membunuh Tuo Shisan, tetapi harga yang harus dibayar pasti tidak akan murah. Namun, keempat orang yang disebutkan oleh Pangeran Sulung itu membuat Su Qing merasa tertekan, terutama yang terakhir. Basis kultivasi saya masih belum cukup, Su Qing bergumam dalam hati. Keempat orang ini berbeda dari Tuo Shisan. Mereka tidak peduli untuk menjadi jenderal langit mistik. Yang mereka inginkan adalah memasuki alam ilahi dan mendapatkan darah makhluk ilahi di sana, membentuk fondasi dunia besar mereka sendiri terlebih dahulu. Setelah Pangeran Sulung selesai berbicara, dia hendak membahas isi gulungan giok ketiga. Namun, saat itu, setelah berbicara begitu lama, dia akhirnya melirik kapten dari sudut matanya. Awalnya, itu hanya pandangan sekilas yang naluriah, tetapi dengan pandangan ini, dia tiba-tiba menelan apa yang ingin dia katakan. Jantungnya berdebar kencang dan matanya membelalak. Saat melihat potongan bambu yang sedang diukir kapten, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan yang tak terkendali. Ini, token hukum dewa. Jantung Pangeran Sulung bergetar hebat dan dia tiba-tiba berdiri. Dia pernah melihat tanda ini sebelumnya dan ada satu di keluarga ibunya. Itu adalah peninggalan kuno sekaligus artefak suci, yang dihormati oleh keluarga dan diabadikan di kuil klan.